Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 MM dan TKJ ya. Ya. MM, TKJ sama animasi satu semua. Itu sekarang kita akan masuk materi bab kedua karena materi dimensi 3 sudah selesai. Materi bab 2 ini materi yang cukup gampang daripada materi bab 1 ya, dan sudah kalian pelajari di SMP. Materi apa itu? Kita akan mempelajari materi statistika. Dulu kalian sudah belajar di SMP, ini materi yang cukup mudah, cuma kalau di SMP ini ada ketambahan datanya, jadi kalau dulu data tunggal, sekarang data kelompok. Cukup rumit dikit sih ya. Oke, nah yang akan kita pelajari itu apa aja di statistika? Ada penyajian data, terus ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu kayak tata-tata, median, sama modus. Terus ukuran penyebaran data, kuartil, persentil, terus desil dan sebagainya. Ya, hari ini kita akan pelajari tentang penyajian data. Penyajian data itu ada apa aja? Penyajian data. Pertama, penyajian data itu yang paling awal itu adalah tabel. Cuma tabelnya itu beda sama yang di SMP dulu. Kalau di SMP dulu itu tabel data tunggal ya kan, tabel data tunggal seperti ini. Kalau sekarang itu tabelnya di SMA itu, di level kalian itu tabel distribusi frekuensi data kelompok, TDFDK saya singkat gitu. Tabel distribusi frekuensi data kelompok seperti ini. Jadi datanya bentuknya tentangan, interval berapa sampai berapa. Nanti kita akan mempelajari bagaimana mengubah data tunggal mentahan seperti ini, data mentahan seperti ini menjadi tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ya. Oke, terus selanjutnya ada penyajian data bisa bentuk histogram atau diagram batang. Histogram itu sama diagram batang beda ya, kalau menurut saya, karena histogram itu batangnya nempel-nempel, kalau diagram batang itu batangnya kayak pisah-pisah. Terus ada diagram garis. Diagram garis itu seperti ini, bisa dibentuk dari diagram histogram tadi. Terus setelah diagram garis ada juga itu diagram lingkaran, tapi ini jarang dipakai. Biasanya untuk data tunggal ya, diagram lingkaran atau pie chart. Terus ada juga itu OGIF ada dua, OGIF positif sama OGIF negatif. Jadi kita akan pelajari itu juga, mengubah OGIF mengubah tabel distribusi frekuensi data kelompok menjadi histogram atau menjadi OGIF. OGIF positif, OGIF negatif. Oke, sekarang kita akan belajar dulu tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok. Oke anak, kita akan mempelajari cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dengan metode Sturges. Namanya itu Sturges. Jadi ada data mentahan seperti ini. Nanti datanya akan kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi data kelompok menggunakan metode Sturges. Langkah-langkahnya, pertama, ini tidak wajib ya, yang langkah pertama itu urutkan data, ini tidak wajib. Langkah kedua, itu mencari jangkauan atau range. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi kamu cari data terkecilnya apa, data terbesarnya apa, cari selisihnya. Terus langkah selanjutnya, mencari banyak kelas, yang mana rumusnya itu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ini rumusnya memang seperti ini. Jadi banyak kelas atau K itu rumusnya seperti itu. Terus langkah selanjutnya lagi mencari panjang kelas. Panjang kelas ya. Panjang kelas itu rumusnya adalah jangkauan atau range tadi dibagi panjang kelasnya. Terus langkah terakhir itu buat tabelnya, buat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya dengan menentukan dulu data terendahnya dulu. Oke. Kalian lihat ada data mentahan seperti ini di papan tulis. Nanti akan saya ubah jadi tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini ada data mentahan. Mas punya papan tulisnya kotor karena yang di tempat rekaman sebelumnya dipakai sama siswa PKL. Jadi saya di kelas ini papan tulisnya memang kotor seperti ini.
Oke, kita akan mengubah ini menjadi tabel distribusi frekuensi data. Langkah pertama, urutkan data ini tak wajib, di saya nggak wajib. Jadi nggak saya urutkan datanya. Tapi kalau kamu urutkan lebih baik lagi. Tapi saya nggak pakai mengurutkan data ya. Langsung saya cari range-nya langkah kedua. Range atau jangkauan itu data terbesar kurangi data terkecil. Data terbesarnya berapa? Kalian lihat yang paling besar nilainya berapa? 40. Data terkecilnya berapa? Data terkecilnya 20. Ya. Terus langkah selanjutnya mencari banyak kelas yang mana rumusnya itu 1 plus 3,3 kali log n. N ini adalah banyaknya data. Berapa data? 2 kali 5, 2 kali 4, 20. Satu plus 3,3 log 20 ini kamu harus jadi pakai kalkulator. Log 20 itu 1,3 saya buatkan. Ya, log 20 itu 1, terus 1 kita ubah. Nah, perkalian dilakukan ya. 3,3 dikali 1,3 itu berapa? Itu sekitar 4,29. 4,29. Kita tambah jadinya 5,29. Nah, ini dibulatkan jadi 5. Kita bulatkan jadi 5. Jadi banyak kelasnya itu 5. Terus nomor langkah selanjutnya itu mencari panjang kelas. Yang mana rumusnya panjang kelas itu adalah range tadi dibagi banyaknya kelas. Range-nya tadi 20 dibagi banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu 5, berarti 4. Jadi nanti panjang kelasnya apa sih? Banyak kelas apa itu panjang kelas? Nanti kalian ketahui. Kalau sudah ketemu baru kita buat tabelnya. Nah, tabelnya disini cukup banyak. Oke, cukup sini ya. Jelek apa ya? Saya nggak akan menulisnya. Ini tuh nilainya atau datanya, tuh ya. Ini frekuensinya. Nah, ini kan bentuknya tentang apa sampai apa, apa sampai apa, apa sampai apa, dan seterusnya. Banyaknya kelas ini namanya itu kelas. Kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3 ini namanya kelas. Nanti kan ya. Setiap ini namanya kelas. Banyaknya kelas itu yang disebut K. Jadi nanti ke bawahnya nanti karena ini ketemu 5, berarti ada 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas. Panjang kelas itu panjangnya ini A sampai B itu panjangnya berapa? Misalkan itu 4 sampai 10. 4 sampai 10 itu panjangnya berapa? Hati-hati bukan 6 ya. Biasanya anak-anak hitungnya itu 4 sampai 10 itu panjangnya 6. Tinggal 10 kurangi 6. Enggak. 7 malah. Kok bisa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 7 kan? Jadi mencari panjang kelas itu kamu hitung manual. Misalkan 2 sampai 11. Berarti panjang kelasnya berapa? 10. Kita hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 10. Atau cara cepatnya menghitung panjang kelas itu kamu cari selisihnya ini. Selisihnya ini nanti jadi panjang kelas. Itulah panjang kelas sama panjang kelas. Oke, kita terapkan di sini. Setelah kita menemukan semuanya ini, langkah selanjutnya kita buat tabelnya dengan menemukan dulu data terendahnya. Data terendahnya kan 20. Tapi kamu nggak harus 20 ya data terendahnya di sini yang nulisnya. Bisa hilangkan di bawahnya data itu, data terendah. Misalkan 19 boleh. Pokoknya 20-nya masuk. 18 boleh. Tapi yang paling aman ya sesuai dengan itu. Data terendahnya 20 ya, berarti ini 20. Nah, tadi itu kan kelasnya itu kan ada 5, berarti nanti ada 5 kelas di sini.
Ini kelas pertama, saya tanda ya, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Panjang kelasnya itu 4, jadi 20 sampai berapa itu dia panjang kelasnya 4. 20, 21, 22, 23, berarti sampai 23. Setelah 23 otomatis 24. Ini panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya kan tadi 4 ya, berarti supaya jadi panjang kelasnya 4 itu berapa? 24, 25, 26, 27. Atau kalau mau cara yang lebih simpel, setelah kamu menemukan data rendahnya 20, panjang kelasnya kan 4. Panjang kelas kan selisihnya ini tadi. Jadi ini tinggal kamu tambah 4 terus, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, selesai. Terus yang kanannya gimana? Sebelum 24 kan 23. Nah ini juga tambah 4 terus, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nah, ingat, walaupun banyak kelasnya ada 5, 2, 3, 4, 5, tapi nanti memungkinkan nanti ketambahan kelas yang baru. Misalkan ini kan 5, itu enggak, biasanya kadang-kadang kasus itu enggak pas 5, bisa saja karena itu enggak cukup, kamu tambah lagi satu kelas di bawahnya. Misalkan data besarnya itu enggak masuk di kelas terakhir. Contoh soal ini tadi, kan data besarnya 40. 40 kan enggak masuk di sini. Berarti 40-nya bisa kamu tambahin satu kelas di bawahnya lagi. Jadi tambahin satu kelas di bawahnya lagi 46 ditambah 4 40 43. Nah, gini boleh. Ya. Terus tinggal kita cari frekuensinya 20 sampai 23. Nah, karena kita nggak urutkan resikonya, kita harus teliti ya. 20 sampai 23. 20 ini 20 ya. 21 masuk, 23 masuk. Sudah nggak ada lagi ya, ada 3. Yang 24 sampai 27. 1 2 3 4 5 6 6 28 sampai 31. 1 kata lah, cuma 1. 32 sampai 35. 1 2 3 4 5 6 7 7. 36 sampai 39. 36 sampai 39. 1 2 2 saja. Yang 40 cuma 1. Kita total apakah jumlahnya sama-sama 20? Bukan, jumlahnya 20 data ya. 9, 10, 17, 19, 20. Inilah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Jadi mengubahnya seperti itu ya. Mengubah data rentang menjadi tabel distribusi frekuensi data kelompok mengikuti metode Stokes. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke OGIF. Ini akan saya coba ubah menjadi histogram sama OGIF, sama diagram garis. Kalau histogram ini caranya. Kita buat koordinat ya. Terus kita buat ini 1 2 3 4 5 6 7, menyesuaikan frekuensinya. Yang kelas pertama 20 sampai 23. Nah, kamu buat batangnya itu lebarnya sama semua ya, kecuali tingginya. 20 sampai 23 itu 3. Batang pertama. Ini bisa kamu tulis 20 sampai 23. Terus 6. Ini untuk batang kedua. Nah, lempet sama batang ini. Lebarnya sama. Terus 24 sampai 31 itu 1. Terus 32 sampai 35 itu 7.
Terus 36 sampai 39 itu 2. Terakhir 40 sampai 43 itu 1. Kamu tulis, jadi ketemu batangnya ini ya. Nilai histogram 20 sampai 23, 24 sampai 27, terus 28 sampai 31, 32 sampai 35, 36 sampai 39, 40 sampai 43. Ada juga yang ditulis tepi bawahnya di sini. Apa itu tepi bawah? Itu kalian pelajari di ukuran perpustakaan kata. Untuk diagram garis, tinggal ini kamu tengah-tengah ini kamu apa? Titik I tengah-tengah batang. Hubungkan. Jadilah diagram garis. Nah, diagram garis. Terus ogive. Nah, ogive itu seperti diagram garis tapi menuai atau turun. Makanya ada dua jenis ogive. Ogive positif sama ogive negatif. Ogive itu harus ada tambahan kolom di tabel distribusi frekuensi. Dua kolom itu untuk membuat dua ogive, yaitu frekuensi kumulatif yang naik sama frekuensi kumulatif yang turun. Ini nanti untuk ogive positif, ini nanti untuk ogive negatif. Untuk yang ogive positif dulu ya. Frekuensi kumulatif itu frekuensi yang dijumlahkan dari frekuensi sebelum-sebelumnya. Misalnya 3 tambah 6, 9. Jadi naik terus. Terus 9 tambah 1, 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 1, 20. Ini untuk ogive naik. Untuk ogive yang negatif, ogive turun, itu kita awalnya itu dari 20. 20 kurangi 6 itu 14. 14 kurangi 1, 13. 13 kurangi 7 itu 6. 6 kurangi 2 itu 4. 4 kurangi 1 itu 9. Untuk ogive negatif ya, yang untuk frekuensi turun, pertama itu kita mulai dari 20. Kita mulai dari total frekuensinya 20. 20 kurangi 3, 17. 17 kurangi 6, 11. 11 kurangi 1, 10. 10 kurangi 7, 3. 3 kurangi 2, 1. Nah, ini akan kita buat menjadi ogive. Yang pertama ogive positif. Buat dengan kartesius saya buat histogram tadi ya. Yaitu ini kan sampai 20 ya. Jadi saya kira-kira aja. Saya buat 4, 8, tambah 4 terus 12, 16, 20, 24 seterusnya. Terus kita cari nilai tengahnya ini, nilai tengahnya. Cara nilai tengah itu ini tambahnya bagi 2. Jadi nanti di sini nanti kita tulis nilai tengahnya. Ya. Nilai tengahnya dari ini. Nilai tengahnya itu gimana? Nilai tengah itu nilai tengah kelas ya. Itu A tambah B bagi 2. Batas bawah ini tambah batas atas bagi 2. Ya. 20 tambah 23, 43 bagi 2. 21,5.
Sini ke sini nanti 21,5. Ini kan panjang, kelasnya kan 4 ya, kamu tambah 4 terus. Jadi 25,5, 29,5 tambah 4, 33,5 tambah 4, 37,5, 41, pas data pertama kelas pertama itu 21,5 di tengahnya. Kita lihat frekuensi kumulatif yang naik, oke positif itu 3. Jadi pas 3 itu di sini. 25,5 atau kelas kedua itu frekuensi kumulatifnya 9. Terus pas kelas ketiga itu frekuensi kumulatifnya 10. Kelas ketiga ini 10 itu di sini. Terus pas kelas 4 itu 17. Pas kelas 4 itu 17. Kelas kelima itu 19. Kelas terakhir itu 20. Kita hubungkan mulai dari 0 ini sampai. Nah, inilah aktif, positif. Sedangkan aktif negatif itu kebalikannya. Kita pakai yang turunnya. Untuk kelas pertama, untuk nilai tengah tadi 21,5 ya. Alias kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Kelas pertama itu 20. Kelas pertama itu mulai dari sini. Kelas kedua itu 17. Kelas kedua itu 17. Kelas ketiga itu 11. Kelas ketiga itu 11. Kelas keempat itu 10. Kelas keempat itu 10. Kelas kelima itu 3. Kelas kelima itu 3 kali ke sini. Kelas keempat itu 1 di sini. Harus kita hubungkan. Nah, dia itu turun. Nah, inilah aktif negatif. Jadi ini aktif positif, ini aktif. Ini cara keluar gitu. Oke, sampai sini aja penyajian data ya. Yang penting tadi mengubah data mentahan jadi distribusi frekuensi data cloud. Itu yang. Oke, terima kasih atas perhatiannya kelas 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.